kepada Selamat penonton. malam, Kak. Ya, selamat malam. Selamat Lanjut. malam, Bang Nova. Terima kasih. Ya, kita sapa dulu buat saudara Nova Elisa. Shalom, selamat malam, saudara Nova Elisa. Ya, selamat malam. Shalom. Selamat malam, saya Muslim, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu turun aja ya. Ya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Hal demikianlah yang mau kita coba sampaikan. Karena itu saya temukan Itoriani dari beberapa sahabat-sahabat kita Paulus baru ya. Maaf Mutadin juga, tapi aku lebih nyaman dan tenang mengatakan tentang mereka Paulus baru di era modern, era kecerdasan, era teknologi kita. Dan ada Paulus baru dari Malaysia. Dia melihat dan membaca itu, hatinya begitu nyaman gitu loh. Hatinya begitu sejuk loh. Hingga akhirnya dia itu belajar dari YouTube. Hingga akhirnya dia coba bertanya sama saya, bagaimana, apa artinya itu Harto? Katanya tuh ya begini. Namun ada baiknya kalau kamu itu sebenarnya, maaf ya, saya tidak punya kuasa loh membawa kamu menjadi orang Kristen loh. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan, campur tangannya, di dalamnya ada kuasanya. Bolehkah aku merendahkan hatiku? Beli saja itu Alkitab. Begitukah? Dia coba beli tapi disembunyikan di dalam kamarnya. Namun ketika dia memulai membaca itu dari mulai perjanjian baru, wih mak, enak kali bacanya Opung Harto katanya toh. Dan akhirnya ada timbul rasa cinta. Dan dia meninggalkan aturan-aturan di dalam ajaran-ajaran tetangga sebelah atau RT 6 atau usia masjid Namot atau itu istilah saya. Dan itulah yang kita temukan. Karena begini, ketika kita membaca itu, penonton itu kan kita tidak tahu tentang latar belakang mereka, mulai pendidikan SD, SMP, SMA, ada S1, S2, bahkan doktor toh. Dan juga ada mereka juga yang lagi fit, yang lagi fresh. Ada juga mereka memang yang lagi berkecamuk isi kepala, mungkin lagi ribut di dalam rumah tangga kan. Jadi bermacam-macam latar belakang daripada yang 50-50 tadi. Ya, 1.500 penonton Kristen, 1.500 penonton teman kita dari Islam. Nah, inilah yang kita mau coba analisir dan tersampaikan kepada mereka. Dan saya sangat suka sekali ketika pendebat orang Kristen itu membawakan bahasa-bahasa yang sederhana. Benar-benar saya sangat suka sekali. Dan itulah yang hadir dalam seorang Kristi. Dia tidak terlalu banyak memakai bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, tetapi dia memakai bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan mudah diterjemahkan oleh teman-teman Islam. Iya kan? Dengan segala tentang kitab mereka. Jadi itulah yang luar biasa sekali. Begitu sementara dari saya. Lanjut. Ini disampaikan dari Bapak Tokyo atau Ibu Ria Pas. Ya, Ibu Ria Pas mungkin sudah tidur di room ya Bu ya? Ya. Pas. Oh masih Ya, masih menyimak ya. Terima kasih Bu Ria Pas. Ya, mungkin ada yang disampaikan. Menyimak Bu. Ya. Ada yang mau disampaikan Bu Ria Pas? Ya tapi memang saya harus apresiasi loh, benar loh. Aku jujur loh, Tiji sama teman-teman ya yang ada di roomnya. Karwadi ya, dan teman-teman ada juga di sini semua ya. Karena bagaimana kalian Paulus baru, Murtadin baru ini sebenarnya hebat sekali loh, benar loh. Ya, kenapa? Kalian itu kan dalam dua sisi, kutub utara dan kutub selatan. Kami hanya kutub selatan aja loh. Walaupun kami ada sedikit tentang kutub utara, ya cuma dikit-dikit doang kan, iya kan? Itu sih. Kalau saya ya, izinkan aku rendah hati saya mengatakan itu. Kalianlah lebih hebat. Bahkan bagaimana seorang Christian Prince yang ada di Amerika itu, kehebatannya itu, ya, ketenangannya. Namun memang ketenanganlah yang bisa mengalahkan seseorang ketika ada perdebatan. Siapa yang bisa menyiapkan mental, buat hatinya tenang, buat analoginya hati itu disimpan di kulkas agar hati itu tetap dingin, ya, maka dia akan menjadi hebat. Karena bagaimanapun juga
Mereka itu hanya kuat saja, pintar saja, botol saja, menghujat, menista, itu aja loh. Iya. Gak ada yang lain kok. Cuman itu aja. Pertanyaan Juma juga itu aja kok. Iya kan? Iya tuh. Udah ditanya di room sana, di room sini. Bahkan ketika debat sama PG juga udah disampaikan. Tapi diulangi lagi. Iya tuh. Namun kehandalan daripada orang Kristen ketika perdebatan rekam jejak digital tidak akan bisa dihilangkan. Ketika aku bisa bertanya mungkin kepada TikTok, siapa yang lebih hebat bos? Misalkan ku tanya, pasti TikTok itu kalau bisa berkata-kata pasti Kristen. Kenapa bos? Karena mereka ada data katanya tuh. Nah, data by data itulah yang memenangkan kita. Data by data itulah yang tersampaikan kepada netizen. Ya tuh? Karena kadang perkataan itu yang terlalu banyak sekali, yang terlalu cepat beriringan. Susah manusia itu untuk menangkap di dalam mindsetnya, merekam di dalam pikirannya tentang apa yang disampaikan. Mungkin mereka masih bisa ingat ketika ada perdebatan, tetapi mereka tidak mencatat toh. Tapi ada pasti yang mencatat itu toh. Nah, itu tadi. Namun ketika dia ada muncul di layar, data by data itu tertulis gitu. Ada yang mau diingatkan. Oh, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Ya tuh, jadi mereka mencoba mencintainya, belajar dan membaca dan bertanya. Itulah yang saya temukan di room-room ketika kehadiran teman-teman Kristen, teman-teman Islam di dalam hal diskusi ya. Itu yang saya lihat ya. Tetapi saya mau katakan ya, dengan segala disiplin kamu tadi itu Riani, siap untuk dinasihati, saya akan pegang itu narasikan sampai kapanpun aku akan tanya kamu. Ya, tentang kita saling menasihati. Yang kedua tadi kamu sangat disiplin untuk mencatat. Berarti kamu merasakan rendah hati, low profile itu. Dan itu sudah dimulai kemanusiaan Yesus Kristus yang sepenuhnya dan seutuhnya. Tidak pernah Tuhan Yesus Kristus baperan. Apa yang tidak bisa dilakukan Yesus Kristus? Mujizat apa yang tidak bisa dilakukan Yesus Kristus? Penciptaan apa yang tidak bisa dilakukan Yesus Kristus? Bahkan namanya saja sampai sekarang di dunia ini masih ditinggikan dan dimuliakan oleh manusia yang percaya kepadanya. Bahkan ketika Tuhan memilih orang-orang untuk diberkati dan diurapinya, dengan caranya di dalamnya ada campur tangannya. Apa yang terjadi? Pastor Andi, Pendeta Lubis, mereka hanya berkata dan berdoa. Dan mereka mengatakan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah engkau, terangkatlah penyakit dari dagingmu, jadilah engkau sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh Riani. Dengan namanya saja. Mari kita bandingkan, walaupun itu bukan perbandingan sebab antara bumi dan langit. Ketika orang yang mau disembuhkan dengan mengatakan di dalam nama Begundal Mamato, sembuhlah engkau, yang datang itu bahasa malah ambulans toh. Ambulans langsung. Itu tidak mustahil itu. Apalagi yang dilakukan oleh Pendeta Lubis dan Pastor Andi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan roh jahat, setan iblis, hantu lau yang ada di dalam pribadi si A, keluar, kabur itu Riani. Namanya saja. Ya tuh, jadi sangat luar biasa sekali tentang kita menjadi orang Kristen. Terima kasih. Lanjut. Iya. Iya. Mungkin ada lagi disampaikan lagi dari Bapak Jan Tokyo. Ya. Sebentar Bu ya. Ya. Ini Tokyo ini hebat loh Riani. Maaf ya, aku banyak cakap ya. Karena itu memang dia itu bisa melakukan dua dengan bahasa roh. Dia luar biasa sekali loh. Saya bisa membuktikan itu ada dua orang. Yang satu itu murtadin, tapi dia kemasukan roh-roh jahat ya. Bahkan rumahnya juga sampai disamparin oleh
ya leluhur-leluhur mungkin ataupun ya di dalam agama lamanya. Dan ketika itu dia selalu sampaikan, oh Bung Harto sampaikan salamku kepada si Tokyo. Si Tokyo udah hilang dari peredaran katanya tuh. Baru kenal di sini Bapak lagi Marbun gitu. naik, Pak Marbun naik, Pak. Tadi Bapak Marbun naik ini tapi sempat kelempar lagi. 76 pengikut itu masih bisa nggak Pak ya? Nggak bisa ya Pak ya? Oh, kurang dari 100 nggak bisa, Bu. Makanya mental. Iya berat ya Pak. Paling nggak 100. Iya dari tadi Pak Marbun saya naikkan mental terus. Tapi mental lagi. Iya. Minimum 100. Ya silakan. Kalau 76 belum bisa. Halo, Oh salah tekan Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa Oh, Pak. salah Ya, tekan. ya silakan Bapak Janto. gini ya, Kak Rian ya. Jadi gini Kak Rian, saya hari ini cuman apa ya, puter-puter gitu aja, tiba-tiba kesangkut di Komal Mbak Rian ya. Dan terus saya ketemu Tersangkut. tentang diskusi dengan Bang Zuma ya. Jadi Ya. apa yang saya beri masukan itu sebenarnya mungkin ada Roh Kudus meminta saya untuk memberi semangat ke Mbak Rian bahwa apa yang dilakukan Mbak Rian ini ada sarana yang sangat besar. Karena Zuma itu ingin mengundang orang-orang yang terkenal kan sudah ya. Jadi dia ingin menaikkan levelnya. Jadi dan kesempatan ini tentu sangat bagus untuk Kak Rian. Jadi Kak Rian ini akan mengalami sesuatu level yang ke atas lagi. Jadi menjangkau lebih banyak jiwa pendengar. Ya. Misalnya sekarang 300-400 jadi ini di tempat-tempat orang lain. Kan kita di seluruh kan pergilah ke seluruh penjuru dunia ya untuk menjadikan banyak muridku ya. Jadi Mbak Dian ini sedang disiapkan Tuhan untuk meraih jiwa-jiwa lebih banyak lagi, lebih pure. Jadi itu sarananya itu disediakan oleh Bang Zuma. Jadi ya puji Tuhan kan Bang Zumanya memberikan sarana, walaupun dianya kabur-kabur ini nggak apa-apa lah Mbak. Ini adalah sarana yang sangat bagus. Tapi saya tidak ini juga loh Pak. Yang saya tidak merespon negatif dengan kehadirannya dia. Pertama, kedua, dengan kata-kata yang dia lontarkan sama saya tidak merespon dengan negatif. Ya saya justru melihat bahwa saya ingat satu firman Tuhan mengatakan kepada saya bahwa dalam segala hal ya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku seperti itu. Amin ya. Jadi apa yang saya lihat dari hari ini ya dari hasil diskusi ini ya memang memang banyak dia mencomot satu ayat tapi dia memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dalam satu paragraf gitu loh Pak. Jadi ini adalah kesempatan emas ya, kesempatan emas dan seolah-olah waktu pada saat saya menyampaikan itu seperti saya yang mengajar dia. Seperti itu loh Pak. Jadi ada hal yang baik dari semua ini, dari diskusi ini ada hal yang baik seperti itu loh Pak. Iya. Jadi gini Bu ya, kalau kita lihat buku Bible itu, kalau kita beli di toko, itu artinya Bible ya. Tetapi ketika Kak Rian berdoa, minta Roh Kudus membimbing untuk membaca itu baru jadi Holy Bible. Jadi ibu itu membaca Holy Bible, Zuma membaca Bible. Jadi beda Bu. Jadi kalau dia nggak ngerti itu wajar. Karena banyak kunci rahasia di Bible itu. Jadi hanya Holy Bible yang bisa menjawab apa maksudnya itu. Jadi kalau dianya pengertiannya diambil sendiri itu ya nggak peduli lah, itu kan dia juga bukan manusia yang bebas
dari iblis maksudnya. Yaitu ada korinnya, Bu. Jadi dia sudah dimeteraikan sama Aulonya, punya jin ya, korinnya. Jadi ya kalau dia selalu menolak arti ini, arti itu, loncat ini, ya itu karena ada jin ya, Bu. Kalau Ibu belum melakukan pelepasan akan dia, ya jadi ya bagaimana dia menjadi tanah yang subur. Jadi tanah dia itu masih tanah gersang, Bu. Jadi ya, tetapi Ibu selalu memberikan firman Tuhan. Ingat yang di bawah, Bu ya, jangan jumlahnya bawah. Ada berapa ribu orang itu yang akan menjadi jiwa-jiwa yang akan selamat ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang pun ada yang selamat, ada yang kontak Ibu. Saya ingin lebih tahu ya. Itu akan Ibu alami nanti ya. Karena bagi saya Mbak Dian ini kehidupannya dan pelayanannya memberikan kesaksian. Orang itu nggak semua bisa ngikutin apa pola cara Zuma ya. Ada mereka akan kontak Ibu untuk lebih tahu. Ya, Pak. Ya. Tetapi kalau boleh nanti ya, sahabatku ya, Jan Tokyo ya, karena kamu pendua dalam bahasa roh, ya izinkan aku rendah hati bahwa dalam doa ya sahabat kita siapakah? Riani ya, sahabatku Jan Tokyo ya. Karena aku juga tadi heran loh, kan aku baru bangun tuh. Jadi terus aku lihat yang lingkar-lingkar. Kok ada teman saya ya? Aku lihat lagi udah kuning. Siapa ini, aku gak pernah lihat, on cam pula kan. Rupanya itu Riani. Jadi hal-hal itulah kadang kita tidak tahu bagaimana kita untuk hadir di dalam sebuah room. Namun saya yakin dan percaya ya, karena saya tidak pernah on cam, tidak satu pun di TikTok yang bisa mengenal saya atau secara pribadi ya, karena saya memang sedikit saya ada curhat lah katakan, karena saya memang suka juga main-main ke rumah mereka dan saya akan membuat tempat saya itu menjadi privasi agar tidak dilihat oleh teman-teman. Bahkan pernah itu cuma main di room kecil, room Dehen kalau nggak salah. Terus saya ada di situ, cuma naik. Oke, dia menantang. Dia suka kali nih cuma nantang perempuan loh. Saya lupa itu. Angel Fortune. Oke, saya mau debat sama kamu. Katanya, masih baru masuk Juma tuh. Ya, jadi ada teman di dalam room, cek dulu itu original apa palsu katanya. Original katanya tuh. Nah setelah itu oke, syaratnya semua turunkan. Cuman saya dengan Angel Fortune. Mak langsung perempuan. Terus semua diturunin. Datang siapa namanya kak? Si Angel Fortune. Host Dehan, si Opung jangan diturunkan. Dia nggak tahu, nggak dipanggil Harto kan? Cuman si Opung aja. Terus telan si Juma kan? Si Juma ini. Oke, begini. Dia nggak sadar buka saat itu sudah tiba saatnya seorang Angel Fortune narasi kan, belum mulai pertandingan debat. Baru sadar si Juma, saya di sampingnya. Aduh, ada si Opung Harto kurang ajar, saya katakan. Langsung turun dia. Tahu nggak apa yang di typing? Jangan main kick katanya. Padahal dia kan nggak sadar dia itu sudah buka mute ketika bicara, dan itulah yang terjadi. Karena ketika dia untuk menghujat, ya saya lebih menghujat. Ketika dia baik-baik diskusi, saya lebih baik-baik diskusi. Artinya di sini apa yang saya mau katakan? Sahabat-sahabatku semuanya, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, Kristen sejati. Di dalam pribadi kita, kecerdasan kita lah yang bersahabat lewat dimensi ruang dan waktu berubah menjadi bunyi suara, kata, dan kalimat. Tidak mengenai pribadi kita. Maka itu kecerdasan yang baik akan mencari kecerdasan yang baik di room yang baik. Itu istilah saya. Itulah persahabatan. Nah, bagaimana untuk melihat kecerdasan yang baik? Dia konsisten. Yang kedua, dia mengerti dan bisa sedikit memahami tentang firman Tuhan. Dan dia bisa pula yang berkata-kata dengan mengimplementasikan firman Tuhan kepada realita kehidupan. Itulah tentang kita. Agar orang senang melihat kita.
Ya. Nah, itu juga disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ya lewat firman-Nya. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan ya pengajaran-pengajaran yang salah dan buruk. Toh. Nah, hal demikian juga ketika kita bicara iman, di situ ada diskusi lintas iman. Ketika bicara iman, tidak ada kompromi kepada Muslim, Ajinamo itu tidak ada. Ya betul. Gitu. Karena apa? Karena firman Tuhan itu memang sungguh sangat hebat dan dahsyat. Ya. Dahsyat sekali. Ya. Ya. Bagi orang yang mendengarkan gitu loh. Ya betul Pak. Betul. Tapi bagi orang yang mendengarkan dan mereka tidak mau percaya, maka Tuhan akan berperkara kepada mereka. Ya, Itu betullah tadi kata Rasul Paulus di dalam dia bukan siapa tadi? Betullah kata Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebotolan bagi mereka yang akan binasa. Wis, kena kick saya. Maaf, saya turun ya. Ya Pak, ya. Ya, oke. Tuhan berkati, salam, bye-bye. Terima kasih Oke. Bapak Harto, terima kasih Oke. Tuhan berkati. Tuhan, cepat lagi ya. Kan saya kena report ini. Izin turun. Ya, saya turunkan cepat Pak. Kenapa kena kick? Ya. Udah yang report. Ya, mungkin ada lagi yang disampaikan dari Bapak FG ya, Bapak Tokyo atau dengan Bapak Karwadi, lalu nanti kita akan rehat ya. Ya, kalau saya cukup. Karena ya beliau juga sebenarnya masih menginginkan saya berdebat lagi yang kedua, yaitu tentang nabi palsu seperti itu. Tapi nanti saya akan minta dari beberapa bapak-bapak yang sudah masuk di dalam room ini tadi untuk mencoba bisa memberikan saya masukan. Tapi nanti kita tidak melalui lewat virtual seperti ini Pak, seperti itu. Nanti mungkin saya akan minta dari Bapak John Tokyo, saya akan DM dari Bapak FG, dari Bapak Harto yang sudah bergabung tadi, semuanya dari Bapak Noel untuk bisa saya minta nomor teleponnya. Dan nanti kita akan berbicara melalui telepon apa yang bisa saya apa yang saya bisa terima dari masukan-masukan kekasih Tuhan pada malam hari ini. Seperti itu Pak. Ibu udah follow ya masing-masing ya? Sudah Pak, sudah. Ya, Sudah. tinggal DM aja. Sudah. Bapak itu juga sudah. Bapak Jan Tokyo sudah. Dan juga Bapak Noel, Bapak Harto sudah, semua yang sini sudah masih follow Pak. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa dan nanti kita bisa berlanjut. Jadi Bapak John Tokyo ya apa yang mau disampaikan Pak ya. Ketika nanti kalian akan diskusi lagi dengan Zuma atau dengan siapa gitu ya. Nanti bagus ya kalau ibu juga buat tim untuk pendoanya ya, 3 orang 4 orang nanti dibikin di komal sendiri sembari mendengarkan itu nanti bantu doa. Jadi di situ dengan adanya doa jadi Tuhan pun tahu kan, Roh Kudus pun tahu ini bukan untuk target diri sendiri atau untuk mempertunjukkan kehebatan pengetahuan ya betul. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan di situ jadi Roh Kudus akan bekerja, ada yang akan diselamatkan, ada disentuh hatinya ya. Jadi itu yang terpenting. Jadi walaupun nanti jumlahnya merasa senang menang atau semuanya ini, tapi kalau ada jiwa-jiwa yang terselamatkan dari doa-doa ketika ibu membacakan firman itu yang terbaik, karena kita butuh orang yang diselamatkan, itu kan menyenangkan hati Tuhan ya enggak? Iya. Walaupun kita dipermalukan, kita kalah atau apa ya nggak apa-apa, asal ada jiwa yang ya. Saya tidak menanggapi dari setiap hujatan dan respon negatif mereka terhadap diri saya tidak. jadi Itu saya sudah alami Pak.
Ya, semenjak pertama ikut Yesus itu saya sudah alami. ya Bu. Yang mengancam untuk membumbun, yang mau pokoknya banyak hal yang saya alami. Ya cuman sampai hari ini kalau bukan karena Roh Kudus yang menjaga saya, melindungi saya, mungkin saya sampai hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semua Tuhan izinkan untuk memberikan saya kekuatan supaya saya terus semakin menyala-nyala untuk memberitakan tentang Injil. Seperti itu. Jadi prinsipnya, walaupun saya hancur atau dipermalukan, bila Tuhan senang saya jalankan itu aja. Asal Tuhan senang, asal Tuhan bahagia, Ya. kan itu. Ya, Ya. kita ingin menyenangkan Tuhan kan. Ya Pak, betul. Ya. Tidak ada yang lain, hanya ingin menyenangkan Tuhan Jadi Yesus di saja. sini lagi Ya, banyak apologet saling serang, saling ini tuh saya bingung. Ya, ini hanya untuk supaya dirinya ya, diunggulkan, dijayakan, dipuji-puji, bukan Tuhan yang disenangkannya dia. Jadi saya pikir kok begini sih. Iya betul. Iya Pak. gitu aja Bu. Jadi Ibu udah di jalan yang benar Bu, jalannya tak Bu ya. Jadi percayalah Bu, ini adalah jalan Tuhan untuk Ibu makin dipakai semakin besar ya. Jadi Amin. ya terima kasih sama Zuma. Ya. Kasih chance. Tidak apa-apa Pak. Ya, saya juga dari awal juga saya masuk di roomnya dia, saya sudah langsung menyambut dia dengan kata yang bisa membuat kita tidak ada sampai ada kebencian seperti itu Pak. Iya Bu. Sampai ada kebencian. Dan selalu Ibu saat-saat lagi bingung, lagi diskusi pun bilang, Tuhan ini berjuang perang gantikanlah saya berperang ya, gantikanlah berperang, tidak perang ya. Ya itu aja Bu ya. Iya. Nanti bisa saat berbicara Zumanya pingsan, bisa nggak tahu kan. Kan ada tuh di parlemen di Turki, ketika mereka seorang parlemen mengutuk Israel, dia mati Bu, jantungan. Ya, kita nggak tahu. Iya. Iya, jadi jangan coba-coba melawan Roh Kudus ya gitu. Ya. Itu Bu ya. Yuk. Ya. Terima kasih Terima kasih, Bu. Pak Jan Tokyo, Bapak FG. Ya mungkin dari Bapak Karwadi sendiri ada yang mau disampaikan Pak. Nanti saya minta nanti malam hari ini Bapak John Tokyo untuk menutup doa ya, dan sekalian mendoakan saya Pak. Apa Ya, dari Ya. saya cukup Bu. Ya silakan Pak John. ya? Iya, silakan Ya. Bang. Silakan. Ya, silakan.